berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan lumpuhkannya dan membiarkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh cinta dan kasih kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah online Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa duduk diam, bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Yuk mari adik-adik semua kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan dahsyat dalam depan kami Bapa. Bahwa Engkau Tuhan sungguh Allah yang baik Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kita angkat tangan kita. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan betapa Engkau dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada.
tetap Allah Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau tetap Allah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Baik adik-adik, gimana? Sekarang bangkit berdiri semua. Ayo cepat-cepat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Ayo sama-sama kita semua. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning to the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning to the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning to the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oke, masih semangat adik-adik? Baik, angkat tangannya semua ke atas. Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Siap, kita memuji Tuhan. Kita minta Holy Spirit raise me up, oke? Tuh. Oke, siap. Holy Spirit raise me up. Raise me up until I overflow. From the table to the cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit,
Yuk kita kemukakan sekali lagi kakak-kakak. Kita mau olahraga buat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Putar semuanya. Bersama angkat kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku semua. Ke depan dan Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama sekarang pundak ya kakak. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan. Goyang. dan Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan. Bersama-sama sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan. Bersama-sama sambil bertepuk tangan, sambil memuji Tuhan. Bersama-sama. Oke, ya. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita minta sama Roh Kudus, biar Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan apa? Sehingga kami Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan lagu pujian ini, Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan kali lagi, Bapa kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, saya akan lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi, bahwa Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh Bapa, mau bersungguh-sungguh Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya akan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi, Bapa kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semua sehat, semua baik, semua sukacita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah bersukacita ya, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau duduk yang manis, kita mau persiapkan hati dan pikiran. Tapi sebelum dengar firman, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Sekarang waktunya kami mau duduk manis, kami mau konsentrasi mendengarkan cerita, mendengarkan pesan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami buka hati, kami buka telinga kami konsentrasi kepada cerita-Mu, cerita firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kami. Biar firman yang kami terima boleh kami lakukan dalam hidup kami. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan berjaga-jaga dalam hidup kami, sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan mendapati kami adalah orang-orang yang layak untuk masuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, semua yang percaya bilang amin. Sekarang siapkan Alkitab, catatan kalau yang mau mencatat, kita akan mulai dengar firman. Kakak ambil firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, kakak ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Siap ya? Oke, kakak mulai ya ceritanya ya. Jadi, pada waktu itu di sebuah kerajaan ada tiba-tiba pengumuman. Seorang pengawal raja berteriak mengumumkan kepada semua rakyat, akan diadakan pesta, akan diadakan pesta. Wah, terdengar pengumuman itu di setiap tempat dan semua orang bersiap-siap untuk menghadiri pesta yang diumumkan tadi. Wah, adik-adik kalau mau ikut pesta pasti senang ya. Karena di pesta ada makan-makan, ada minum-minum, juga ketemu dengan orang banyak. Pesta menggambarkan sukacita, pesta menggambarkan kebahagiaan. Nah, pada waktu itu dipilihlah 10 gadis, 10 perempuan untuk menyambut mempelai yang akan berpesta. Mempelai itu pengantin. Nah, dipilihlah 10 orang. Tapi adik-adik tidak dikasih tahu pestanya jam berapa mulainya. Tidak diberitahu pestanya waktunya kapan. Hanya disuruh siap-siap. Nah, seperti adik-adik kalau mau berangkat sekolah siap-siap. Hanya siap-siap saja, tapi nggak berangkat. Mereka juga siap-siap. Mereka pakai baju yang bagus. Mereka bawa perlengkapan pesta. Mereka menunggu di luar halaman, di luar tempat pesta. Mereka menunggu 10 perempuan, 10 gadis. Tapi adik-adik, nah ini ceritanya. 5 dari mereka adalah 5 gadis yang pintar, 5 gadis yang bijaksana. Dan 5 lagi, wah, mereka tidak bijaksana yang 5 lagi. 5 lagi tidak mempersiapkan diri. Di Alkitab ditulis 5 gadis bodoh. 5 bijaksana, 5 bodoh. Nah adik-adik, kenapa disebut bijaksana dan bodoh? Karena 5 gadis bijaksana yang menunggu di luar tempat pesta itu membawa pelita. Adik-adik gak tahu pelita ya? Ini gambarnya pelita. Ya, pelita itu lampu yang dari minyak. Ya, lampu yang diisi minyak. 5 gadis yang bijaksana, yang pintar, bawa pelita, juga bawa minyak. Kenapa mereka bawa minyak? Kalau sewaktu-waktu minyak yang di pelita mereka habis, mereka bisa isi, mereka bisa tambah. Jadi lampunya nggak mati, pelitanya nggak mati. Akan tetapi yang 5 yang bodoh, yang tidak bijaksana,
tidak bawa minyak, dia hanya bawa pelita. Mereka pikir, cukup, udah nggak apa-apa, segitu aja cukup. Wah, tapi kan waktunya belum tahu kapan. Nah, akhirnya waktu berlalu. Mereka menunggu sampai ketiduran. Wah, lama sekali mereka menunggu. Mereka akhirnya ketiduran. Sambil menunggu ketiduran, mereka tidak sadar yang 5 lampunya sudah mau mati karena minyaknya sudah habis. Mereka tertidur. Tiba-tiba waktu mereka tertidur terdengarlah suara. Suara trompet. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Rupanya mempelainya datang. Wah, kalau mempelai datang, pesta mau dimulai. Wah, mereka sangat bersuka cita. Akan tetapi yang 5, mereka bangun. Mereka siap-siap. Mereka rapikan rambut ya. Mereka mau berpesta. Yang 5 yang bijaksana, tambahkan minyak ke dalam pelitanya. Jadi pelitanya tetap menyala. Tetap terang. Ya, siap untuk pesta. Akan tetapi yang 5 yang tidak bijaksana, 5 yang bodoh, pelitanya mati, pelitanya tidak nyala, minyaknya habis. Mereka memohon, minta dong, minta minyak. Nggak bisa, ya. Yang 5 yang bijaksana bilang, cepat pergi, beli di warung, beli di tempat penjual. Wah, mereka segera pergi. Yang 5 yang bodoh pergi beli minyak. Wah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu yang 5 yang bodoh membeli minyak, mempelai datang. Wah, rajanya datang. Pesta dimulai. 5 yang mempersiapkan diri, 5 yang bijaksana masuk ke dalam ruangan pesta. Masuk ke dalam tempat pesta. Ya, mereka bersuka cita. Dan pintu ditutup. Sudah gak bisa lagi masuk karena pintu sudah ditutup. Tiba-tiba datang yang 5 yang bodoh. Datang. Buka. Kami terlambat. Kami habis beli minyak. Buka. Apakah dibuka? Tidak. Sudah ditutup. Pintunya sudah ditutup. Dan mereka sudah tidak bisa ikut pesta. Mereka menangis. Ampuni kami. Ampuni. Maaf. Tapi gak bisa lagi ya adik-adik ya. Mereka cuma bisa menangis dan menangis. Tapi udah gak bisa karena pintunya udah ditutup. Sudah terlambat ya. Nah adik-adik sedih ya. Yang 5 yang bodoh karena tidak mempersiapkan diri. Karena tidak berjaga-jaga. Tidak berpikir untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Asal-asalan. Jadinya mereka gak bisa ikut pesta. Padahal mereka juga sudah menunggu. Mereka gak bisa ikut pesta. Pintunya sudah ditutup. Tapi yang 5 yang mempersiapkan diri, yang berjaga-jaga, bisa ikut ke pesta. Bisa bersuka cita. Makan bersama raja. Sehidangan dengan raja. Nah adik-adik, cerita ini menggambarkan tentang kehidupan kita manusia. Adik-adik tahu gak? Mempelai yang tadi diceritakan, pesta yang diceritakan itu menggambarkan kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Waktunya nggak ada yang tahu, kapan, jam berapa, di mana nggak ada yang tahu. Tuhan cuma bilang di Matius 25 ayat 13, Matius 25 ayat 13 tulis, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, Tuhan bilang berjaga-jaga, siap-siap, jangan lengah, jangan malas, jangan asal-asalan, tapi berjaga-jaga. Seperti 5 bijaksana, 5 gadis bijaksana, jaga-jaga. Ya siapin lampu sama kayak kita. Mereka siapin lampu dan minyak sama kayak kita. Kita juga siapin hati, siapin pikiran kita tertuju terus kepada Tuhan. Terus membaca firman Tuhan. Terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hidupnya dijaga, tidak asal-asalan, tidak sembrono. Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, wah iya, kamu layak ikut ke pestaku. Kamu layak masuk kerajaan surga.
Ya, jadi anak-anak yang mempersiapkan diri, anak-anak yang hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan keintiman dengan Tuhan, tidak asal-asalan hidupnya, itu adalah seperti 5 orang yang bijaksana, berjaga-jaga, bersiap-siap. Akan tetapi 5 yang tidak bijaksana, 5 yang bodoh, itu seperti orang yang asal-asalan. Sudah tahu Tuhan Yesus mau datang, sudah tahu ada pengumuman Tuhan Yesus akan datang kedua kali, tapi dia tetap asal-asalan. Dia bilang, gak apa-apa, belum tentu datang, bohong, hoak. Wah, jadi dia tidak berjaga-jaga, tidak siap-siap. Nah, waktunya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak berjaga-jaga, kamu tidak siap-siap, karena itu kamu tidak layak, pintunya ditutup. Ya, jadi tidak bisa ikut ke kerajaan Tuhan, tidak ikut pesta dengan Tuhan. Sedih ya. Makanya adik-adik, lebih baik seperti 5 gadis bijaksana, berjaga-jaga, bersiap-siap, hidupnya dijaga. Dengan cara apa? Ya ikut semua maunya Tuhan. Tuhan sudah bilang banyak hal dalam firman Tuhan. Menjaga hidup, menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga pikiran, semua dijaga. Supaya apa? Supaya hidup kita, tubuh kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita layak berpesta sama Tuhan. Siapa mau berpesta sama Tuhan Yesus? Siapa mau masuk kerajaan surga? Iya, semua mau. Maka yakin adik-adik semua yang di rumah-rumah, kakak juga mau masuk kerajaan surga. Caranya mudah, seperti 5 gadis bijaksana. Jaga-jaga, ya, waspadalah. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Maka yakin adik-adik diberkati. Walaupun kita masih di rumah saja, tapi hidup kita boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Adik-adik diberkati senantiasa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita hari ini Bapak. Kami boleh terus menjaga hidup kami. Seperti 5 gadis bijaksana, kami boleh layak masuk kerajaan surga. Kami boleh layak menikmati pesta sukacita kami bersama Tuhan. Tuhan, hari-hari ke depan biar kami terus menjaga hidup kami. Ampuni segala kekurangan dan pelanggaran kami. Kami yakin Tuhan, Engkau dari surga terus menjaga dan memelihara kami. Engkau terus melindungi hari-hari kami Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan mengingatkan kami senantiasa untuk boleh hidup kudus, boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, bagimulah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk adik-adik, kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat bangsa negara kami. Berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biar tangan Tuhan yang ada atas Indonesia. Tuhan, kami mau halau COVID-19 di negeri ini di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang sembuhkan negeri ini Tuhan. Yang sakit COVID, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga kota Bekasi tempat kami tinggal. Berkati Tuhan
wali kota kami dan wakilnya Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir atas hidup mereka, memimpin mereka Tuhan untuk membawa kota Bekasi Tuhan itu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Pak Andi Markus Tuhan, biar kasih Tuhan mengalir. Bahkan juga buat Kak Lili Tuhan yang kabit sekolah minggu kami, mari Tuhan Kau berkati, hikmat marifat Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat setiap anak-anak sekolah minggu, biar Tuhan yang berkati dimanapun adik-adik kami berada, Tuhan jagai, Tuhan pelihara, ada kesejahteraan, bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan sudah cukupkan menurut kain kemuliaan Tuhan. Bahkan Kau berikan hikmat kepintaran di saat mereka bersekolah, nilai yang terbaik boleh menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya di dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.